Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori permainan pada bagian permainan dua pemain jumlah 0. Perkenalkan, nama saya Khadijah dengan NIM 1830105029 dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang definisi teori permainan, model teori permainan, tipe permainan dua pemain jumlah 0, strategi permainan dua pemain jumlah 0, dan yang terakhir kita akan membahas contoh soal. Masuk pada bagian pertama, yaitu definisi teori permainan. Teori permainan ialah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antar berbagai kepentingan. Teori permainan juga biasa digunakan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Selanjutnya kita masuk kepada model teori permainan. Model teori permainan ada 3. Yang pertama, berdasarkan jumlah pemain, yaitu ada 2 pemain atau N pemain. Yang kedua, berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugian. Ada zero sum game dan non-zero sum game. Yang selanjutnya itu jumlah strategi yang digunakan dalam permainan. Pada video kali ini, kita akan membahas permainan dua pemain jumlah 0. Artinya, dalam permainan ada 2 jumlah pemain dengan jumlah keuntungan dan kerugian adalah 0. Permainan dua pemain jumlah 0 memiliki beberapa tipe yang dapat dijelaskan. Yang pertama itu permainan strategi murni. Permainan strategi murni yaitu setiap pemain menggunakan strategi tunggal. Yang kedua, permainan strategi campuran, yang mana dalam strategi ini seorang pemain akan menggunakan campuran atau lebih dari satu strategi untuk mendapatkan hasil optimal. Yang selanjutnya kita akan membahas strategi yang telah dijelaskan tadi. Strategi murni, penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimaks untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal atau saddle point yang sama. Yang selanjutnya itu strategi campuran. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimal, dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. Yang pertama yaitu contoh soal dengan menggunakan strategi murni dalam penyelesaiannya. Soalnya yaitu dua buah perusahaan yang memiliki produk yang relatif sama selama ini saling bersaing dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Untuk keperluan tersebut, perusahaan A mengandalkan 2 strategi dan perusahaan B menggunakan 3 macam strategi, dan hasilnya dapat terlihat pada tabel berikut. Di mana terlihat perusahaan A memiliki strategi harga murah S1 dan strategi harga mahal S2, sedangkan perusahaan B memiliki 3 strategi, yaitu strategi harga murah, strategi harga sedang, dan strategi harga mahal. Yang ditanya pada soal ini ialah, dari kasus di atas, bagaimana strategi yang harus digunakan oleh masing-masing pemain atau perusahaan agar masing-masing mendapatkan hasil yang optimal. Kalau untung, keuntungan tersebut besar, dan atau kalau rugi, maka kerugian tersebut adalah kecil. Untuk menyelesaikan soal di atas, langkah yang harus kita lakukan yang pertama, kita harus menerjemahkan setiap kasus ke dalam bentuk matriks segi, di mana satu pemain berperan sebagai pemain baris dan yang lain berperan sebagai pemain kolom, seperti pada tabel yang telah disajikan pada soal di awal tadi, di mana perusahaan A itu berperan sebagai pemain baris, sementara perusahaan B berperan sebagai pemain kolom.
Langkah selanjutnya itu kita tentukan nilai minimum setiap baris, yang mana pemain baris yaitu perusahaan A, maka kita tentukan nilai minimum dari perusahaan A. Untuk strategi harga murah, nilai minimumnya itu 1. Untuk strategi harga mahal, nilai minimumnya itu 4. Untuk nilai minimum pada perusahaan A, kita buat kolom maksimin, yang artinya kolom maksimin ini adalah keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan A. Langkah ketiga, kita tentukan nilai maksimum dari langkah 2 atau nilai maksimum dari kolom maksimin, yaitu bernilai 4. Mengapa kita pilih nilai maksimumnya? Karena nilai kolom maksimin ini merupakan keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan A. Maka kita harus mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yaitu langkah 4. Kita menentukan nilai maksimum setiap kolom. Pemain kolom tadi yaitu perusahaan B. Maka kita tentukan nilai maksimum dari setiap kolom pada perusahaan B. Yang pertama strategi harga murah, nilai maksimumnya itu 8. Strategi harga sedang, nilai maksimumnya 9. Strategi harga mahal, nilai maksimumnya 4. Pada nilai maksimum perusahaan B, kita buatkan baris minimaks. Baris minimaks ini ialah baris kerugian yang akan diterima oleh perusahaan B. Langkah 5, kita menentukan nilai minimum dari langkah 4 atau nilai minimum dari baris minimal, yaitu nilainya 4, atau kita pilih rugi terkecil dari perusahaan B. Langkah selanjutnya, karena pilihan pemain baris A dan pemain kolom B sudah sama, yakni masing-masing memilih nilai 4, maka permainan ini sudah dapat dikatakan optimal. Sudah ditemukan nilai permainan atau saddle point yang sama. Maka kesimpulan dari soal tersebut yaitu hasil optimal di atas di mana masing-masing pemain memilih nilai 4 mengandung arti bahwa meskipun pemain A menginginkan keuntungan yang lebih besar, namun hanya akan mendapat keuntungan maksimal sebesar 4 bila ia menggunakan strategi harga mahal atau S2. Sedangkan untuk pemain B, meskipun menginginkan kerugian yang dideritanya adalah sekecil mungkin, namun kerugian yang paling baik adalah sebesar 4, dan itu bisa diperoleh dengan merespon strategi yang digunakan A dan dengan juga menerapkan strategi harga mahal atau S3. Yang selanjutnya kita bahas contoh soal strategi campuran. Contohnya hampir sama dengan strategi murni tadi, hanya saja di sini kedua perusahaan menggunakan jumlah strategi yang sama, yaitu sama-sama menggunakan 3 strategi. Kita dapat melihat pada kolom berikut, perusahaan A memiliki 3 strategi, yaitu strategi harga mahal, strategi harga murah, harga sedang, dan harga mahal. Perusahaan B, strategi harga murah, sedang, dan mahal. Pertanyaan pada soal ini sama dengan soal pada strategi murni tadi, yaitu kita mencari strategi apa yang cocok digunakan oleh setiap perusahaan. Untuk langkah 1, kita cari nilai maksimum dan minimaks terlebih dahulu, seperti pada strategi murni tadi. Kita cari nilai maksiminnya, yaitu pada perusahaan A, pemain baris. Kita cari strategi harga murahnya, nilai minimalnya yaitu 2, strategi harga sedang nilai minimalnya itu -1, strategi harga mahal nilai minimalnya itu 1. Kemudian kita cari nilai maksiminnya. Kita cari nilai maksimal dari kolom maksimin, yaitu 2. Selanjutnya untuk perusahaan B, kita lakukan hal yang sama untuk setiap kolomnya, maka kita dapatkan nilai minimaksnya yaitu 5. Langkah kedua, masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Kita lihat pada tabel tadi, pada pemain baris yaitu perusahaan A, kita lihat strategi terburuk yang masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan terburuk. Maka pada pemain baris perusahaan A, kita menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan terburuk, yaitu -1, karena angkanya merupakan negatif. Kemudian kita lihat pada perusahaan B, strategi mana yang menghasilkan kerugian terburuk. Kita lihat yaitu strategi harga mahal atau S3, karena pada S3 ini akan menyebabkan perusahaan B mengalami kerugian parah.
Selanjutnya, langkah ketiga, maka kita peroleh kombinasi yang baru dengan perusahaan A menggunakan strategi harga murah serta strategi harga mahal, dan perusahaan B menggunakan strategi harga murah dan strategi harga sedang. Selanjutnya pada langkah keempat, memberi nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S2 adalah 1 dikurang P. Begitu pula untuk B, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah Q, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S2 adalah 1 dikurang Q. Untuk langkah 5 kita cari probabilitasnya. Untuk setiap strategi kita hitung saddle point yang optimal. Untuk perusahaan A, bila strategi A direspon B dengan S1, maka 2P ditambah dengan 6 dikali 1 dikurang P. Maka kita akan memperoleh 2P ditambah 6 dikurang 6P sama dengan 6 dikurang 4P. Begitu juga untuk bila strategi A direspon B dengan S2, maka 5P ditambah 1 dikali 1 dikurang P. Maka hasilnya yaitu 5P ditambah 1 dikurang P sama dengan 1 ditambah 4P. Maka selanjutnya persamaan yang merah kita gabungkan untuk mendapatkan nilai P. Untuk nilai P-nya yaitu 0,625 dan nilai 1 dikurang P itu 0,375. Selanjutnya kita masukkan nilai tersebut ke dalam persamaan, yaitu persamaan 1, 2P ditambah 6 dikali 1 dikurang P. Hasilnya 3,5, dan ke dalam persamaan 2, yaitu 5P ditambah 1 dikali 1 dikurang P, hasilnya 3,5. Artinya, keuntungan yang diharapkan adalah sama, yaitu 3,5, yang berarti memberikan peningkatan 1,5 mengingat keuntungan A hanya 2. Selanjutnya untuk perusahaan B dilakukan hal yang sama, maka bila strategi B direspon A dengan S1, maka persamaannya itu 5Q ditambah 5 dikali 1 dikurang Q. Maka kita dapat persamaan 5 dikurang 3Q. Bila strategi B direspon A dengan S3, maka persamaannya 6Q ditambah 1 dikali 1 dikurang Q, maka kita dapat 1 ditambah 5Q. Maka kita gabung untuk mendapatkan nilai Q-nya. Setelah digabung, nilai Q adalah 0,5 dan nilai 1 dikurang Q adalah 0,5. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kedua persamaan. Setelah kita masukkan, didapatlah 3,5 untuk persamaan 1 dan 3,5 untuk persamaan 2. Artinya, kerugian minimal yang diharapkan adalah sama, yaitu 3,5. Pada langkah di awal tadi, kerugian dialami B adalah 5. Artinya, setelah melakukan langkah-langkah seperti yang kita lakukan tadi, maka didapatlah penurunan kerugian B sebanyak 1,5. Kesimpulannya, strategi campuran memberikan saddle point 3,5. Nilai tersebut memberi peningkatan keuntungan bagi A dan penurunan kerugian bagi B, masing-masing sebesar 1,5. Baiklah, selanjutnya ada tugas yang akan dikerjakan dengan soal sebagai berikut. Tentukan strategi yang harus dipilih oleh perusahaan A dan perusahaan B untuk mencapai hasil optimal dari permainan. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.